Salam sejahtera, salam jumpa kembali dalam Paulus Rahel Ministry. Topik kali ini adalah kedahsyatan pikiran bawah sadar. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu mengatakan semua yang baik, semua yang mulia, semua itu lakukan. Dan kami Tuhan, biarlah pikiran kami adalah pikiran yang positif sehingga masa depan kami jelas jadinya. Terima kasih. Urapi, sebentar kami akan membawakan renungan ini sehingga ini boleh memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita terjaga, maka kehidupan kita pun terjamin. Nah saudara, pikiran terbagi dalam dua. Yang pertama pikiran sadar, rasional. Yang kedua pikiran bawah sadar, irasional. Sesuatu yang tidak mungkin, mustahil, bertentangan dengan realita yang ada. Misal, Anda ingin kaya, lalu mendapat gaji yang boleh dibilang 1M. Sedang kenyataan yang Anda hadapi adalah hidup dalam kemiskinan dan gaji yang di bawah UMR. Nah, tanpa sadar engkau memikirkan dan akhirnya masuk dalam pikiran alam bawah sadar. Nah, pada saat pikiran alam bawah sadar bekerja, maka pikiran itu akan bekerja secara kreatif. Ya, contoh, suatu saat seorang ilmuwan berkata bahwa satu saat manusia akan mendarat di bulan dan alam bawah sadarnya bekerja, lalu timbullah pikiran kreatif, lalu mulai mengadakan penyelidikan dan akhirnya terwujudlah manusia bisa mendarat ke bulan. Nah, pikiran kreatif manusia alam bawah sadar, sekarang manusia bisa turun ke dalam laut dengan eskalator. Manusia bisa naik gunung dengan eskalator. Luar biasa kekuatan pikiran alam bawah sadar. Saya bagi dalam beberapa poin. Yang pertama, pikiran bawah sadar adalah pikiran yang kreatif. Filipi 4 ayat 8 di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan semua patut dipuji-puji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan bilang, semua yang positif pikirkan. Nah, ketika kita memikirkan yang positif, otak mulai berkreatif dan hasilnya luar biasa. Contoh, ada 12 pengintai, yang 10 berpikiran negatif. Sehingga alam sadar mereka bekerja dan mengaminkan perkataan yang negatif. 2 pengintai berpikir positif. Alam bawah sadar bekerja bahwa dengan Allah aku dapat lakukan perkara besar. Dan mereka berpikir positif, lalu mulai ada ide-ide kreatif yang luar biasa sehingga mereka bisa masuk dalam negeri perjanjian. Yang kedua, ketika pikiran bawah sadar Anda menerima suatu ide, ia mulai menjalankannya. Satu hari saya mengalami satu peristiwa pahit yang luar biasa ketika saya berumur 7 tahun. Rumah saya di depan lapangan golf yang dulu tempat presiden taksi. Rumah kami dirobohkan, ibu-ibu menangis menjerit-jerit, barang-barang dilempar ke depan, dan saat itu sampai detik ini saya tidak lupa, dan saya berkata, saya harus punya rumah gedung dan tingkat. Saya harus punya rumah gedung dan tingkat. Saya harus punya rumah gedung dan tingkat. Dan itu terus saya ingat bertahun-tahun dan alam bawah sadar saya mulai berpikir kreatif. Dan saat ini saya sudah punya rumah gedung bertingkat dan rumah itu ada 2. Yang satu di Jakarta, yang satu di Kelapa Gading, yang satu di Bekasi. Jadi kekuatan pikiran alam bawah sadar itu luar biasa. Lalu poin yang ketiga, bila kita mengatakan sesuatu sebagai sebuah kebenaran, walaupun itu enggak benar, maka itu akan menjadi sebuah kebenaran.
Makanya saudara hati-hati dalam berpikir. Makanya banyak sekarang orang di brainwash otaknya dengan pengajaran-pengajaran yang jahat. Dan itu mereka menganggap sebuah kebaikan. Dan akhirnya itu terlaksana. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati, engkau harus ada filter. Banyak orang dicuci otak dalam pelatihan teroris dan sebagainya. Dan akhirnya mereka berkesimpulan bahwa itu adalah kebaikan. Karena apa? Alam bawah sadar mereka telah dicuci. Yang keempat, pikiran bawah sadar bekerja untuk yang baik maupun yang jahat. Jadi pikiran bawah sadar itu bisa bekerja untuk kebaikan, bisa juga bekerja untuk kejahatan. Kalau pikiran bawah sadar untuk berpikir yang positif, maka hidup kita akan mengalami kesejahteraan. Seperti Yesaya 26 ayat 3 yang mengatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Alam bawah sadar berpikiran negatif, maka hasilnya negatif pula. Seperti yang saya tadi contoh, 12 pengintai, alam bawah sadarnya berpikir negatif, hasilnya negatif. Alam bawah sadarnya berpikir positif, hasilnya positif. Jadi kesimpulan dari semua ini, berpikirlah positif, maka engkau akan memiliki damai sejahtera. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan, maksimalkan pikiran sadar untuk menembus pikiran bawah sadar dengan cara yang benar. Selamat berpikir positif, hasilnya positif dan masa depanmu pasti bahagia. Amin. Bapa di sorga, biar kami berpikir positif, hasilnya positif. Dan kami percaya masa depan kami pun akan bahagia. Tuhan, kami menyerahkan setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang saat ini berpikir negatif, asumsi negatif, hidup dalam kepahitan, mereka akan hidup seperti bara di atas kepala. Biar mereka boleh berubah secara radikal, memikirkan sesuatu yang positif sehingga hasilnya positif dan akhirnya hidup mereka bahagia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kepada pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dengan setia mengikuti Paulus Rahel Ministry. Apabila ada Bapak Ibu ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban, silahkan tulis di kolom komentar dan kami akan menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati.